Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali pagi ini kita bertemu kembali. Semoga dalam kondisi sehat dan dirahmati Allah Ta'ala. Kembali pagi ini anak-anak ibu kelas 1 akan belajar pendidikan agama Islam. Ya, pada hari ini, pada pertemuan kali ini kita akan belajar pelajaran kelima. Ayo belajar. Nah, anak-anak ibu yang memiliki buku pelajaran pendidikan agama Islam, silahkan buka halaman 25. Dan sebelum melanjutkan, ayo kita membaca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak ibu kelas 1, pernahkah melihat matahari terbit? Iya, kapan matahari terbit? Benar, pada pagi hari. Nah, matahari terbit memberikan sinar yang cerah, memberi banyak kehidupan untuk bumi yang indah. Nah, ilmu seperti sinar matahari. Ilmu menerangi hidup kita dan membawa manfaat untuk semua. Kita harus giat belajar agar menjadi banyak tahu dan beramal berdasarkan ilmu. Nah, sekarang ibu mau bertanya pada anak-anak ibu yang kelas 1. Kenapa anak-anak ibu harus sekolah dan belajar? Iya, pintar. Karena anak-anak ibu ingin punya ilmu dan menjadi anak yang cerdas. Belajar artinya menuntut ilmu, yaitu ilmu yang bermanfaat. Dengan belajar, anak-anak ibu akan mengalami perubahan. Bagaimana bisa belajar berhubungan dengan perubahan? Nah, coba anak-anak ibu ingat lagi. Ya, anak-anak ibu sekarang sudah duduk di kelas 1 SD. Nah, sebelumnya anak ibu belajar di taman kanak-kanak. Saat masih di TK, anak-anak ibu ketika gurunya bertanya, "Ayo anak-anak, ini gambar apa?" Iya, gambar matahari. Anak-anak ibu mampu mengucapkan matahari. Tetapi anak-anak ibu mungkin belum tahu bagaimana bentuk tulisan matahari tersebut. Nah, sekarang saat di SD, anak-anak ibu diajarkan oleh gurunya membaca ya kata ma, ta, ha, dan ri. Sehingga anak-anak ibu jadi tahu kalau matahari itu tulisannya seperti apa. Anak-anak ibu jadi tahu tulisan dari kata matahari tersebut ya. Jadi bukan sekedar mengucapkannya saja dengan melihat gambarnya, tetapi dengan belajar anak-anak ibu jadi tahu tulisan matahari dan sudah bisa membacanya sendiri. Tapi Bu, saya kan sudah bisa baca Bu dari TK. Wah, Masya Allah, tabarakallah. Buat anak-anak ibu yang sudah mampu membaca dari TK ya. Anak-anak ibu berarti sudah belajar. Nah, itulah perubahan yang terjadi pada diri saat belajar. Ya, kita semua akan dikatakan belajar apabila sudah mengalami perubahan. Dari yang belum tahu menjadi tahu, belum mengerti menjadi paham, dan belum bisa menjadi bisa. Nah, mengapa kita belajar? Belajar artinya menuntut ilmu, yaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu adalah karunia dari Allah. Setiap muslim wajib menuntut ilmu. Jadi anak-anakku, bagi kita seorang muslim wajib menuntut ilmu ya. Sebagaimana Rasulullah katakan dalam sebuah hadisnya, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Ya, yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nabi Adam adalah manusia pertama. Beliau dimuliakan karena ilmu.
Orang yang berilmu akan dicintai Allah dan hidup mulia di dunia dan di akhirat. Allah akan mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu. Nah, selanjutnya bagian B. Doa ketika belajar. Anak-anakku, belajar merupakan sebuah ibadah. Sebelum belajar, kita membaca doa agar ilmu kita bermanfaat. Berdoa diawali dengan membaca basmalah, yaitu lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi, sebelum beraktivitas yang baik, kita membaca basmalah agar mendapat berkah. Karena pekerjaan yang tidak dimulai dengan basmalah akan terputus dari rahmat Allah. Nah, anak-anakku, kapan kita membaca basmalah? Yaitu setiap memulai aktivitas yang baik, seperti sebelum belajar, sebelum membantu ibu, sebelum makan, sebelum keluar rumah, dan sebagainya. Dan setelah selesai beraktivitas, kita hendaklah membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, tanda kita bersyukur kepada Allah yang telah memudahkan aktivitas kita. Selanjutnya, setelah membaca basmalah, kita lanjut membaca zikir. Ya, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Ya, aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabi dan rasul. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Kemudian kita lanjutkan membaca doa. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuan kepadaku. Ya, bacaan doa ini ada dalam Al-Quran surah 20, yaitu surah Toha ayat 114. Kemudian selesai belajar, kita membaca doa dan hamdalah. Ya, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang Engkau ajarkan memberi manfaat untukku. Ajarilah aku hal yang bermanfaat dan tambahkanlah ilmu kepadaku. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmizi. Dan kemudian diakhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan aku memujimu. Aku bersaksi tiada Tuhan yang benar selain Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu. Hadis sahih riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Selanjutnya bagian C, adab belajar. Belajar juga ada adab-adabnya, yaitu berniat mengharap ridho Allah semata. Kemudian kita membaca doa sebelum dan setelah selesai belajar. Anak-anakku, belajar tidak hanya di sekolah, melainkan juga di rumah. Ya, seperti saat sekarang ini, kita belajar dari rumah saja karena kondisi COVID-19. Tapi ibu berharap anak-anak ibu tetap bersemangat belajarnya meskipun dari rumah saja. Kita belajar setiap hari agar ilmu kita terus bertambah. Kerjakanlah tugas-tugas sekolah dengan baik. Bertanyalah kepada kakak, ayah, ataupun ibu jika belum mengerti. Lalu siapkan perlengkapan untuk sekolah esok hari. Datang ke sekolah tepat waktu, mendengarkan penjelasan guru, dan tidak bercanda di dalam kelas.
Insya Allah, dengan rajin belajar, kita akan menjadi generasi muslim yang soleh dan cerdas. Nah, anak-anakku, ayo kita simpulkan pembelajaran kita. Ilmu adalah anugerah dari Allah. Setiap muslim wajib menuntut ilmu. Orang yang berilmu akan dimuliakan Allah. Kita berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kita harus menjaga adab-adab dalam belajar. Sebelum beraktivitas, kita membaca basmalah. Sesudah beraktivitas, kita membaca hamdalah. Baiklah anak-anakku, demikianlah pembelajaranmu hari ini. Semoga anak-anakku memperoleh pemahaman yang baik dari apa yang dipelajari pada hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.